Langsung aja di sini, saya sering kali mengatakan ini di berbagai forum, bahwa seluruh peradaban keilmuan manusia hari ini dimulai dari kebangkitan peradaban keilmuan Islam. Suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, memang begitu fakta sejarahnya. Ada Jabir ibnu Hayyan, ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, ada Al-Khawarizmi, ada Imam Ghazali, ada Ibnu Rushd. Ini semua adalah ilmuwan-ilmuwan yang kemudian mempengaruhi peradaban manusia di dunia ini. Itu harus diakui. Jabir ibnu Hayyan, ini adik-adik, bapak-bapak yang mungkin menekuni ilmu kimia, ini adalah bapak kimia modern yang menemukan teori oksidasi dan fermentasi. Al-Kindi, penemu musik, lalu disempurnakan oleh Al-Farabi dalam Al-Kitabul Musikal Kabir. Orang Eropa tidak mengenal musik. Orang Eropa itu mengenal musik setelah Alkitabul Musikal Kabir diterjemahkan ke dalam bahasa Latin De Ortu Sintiarium, yang akhirnya Eropa melahirkan Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, melahirkan Paganini, melahirkan Rachmaninov dan seterusnya. Lalu kemudian penyempurnaan ini nih kameranya. Ini ditulis pertama kali prototipe kamera itu dalam Kitabul Manadir, ditulis oleh Ibnu Haytham. Luar biasa, ini bukan orang Jerman yang menciptakan prototipenya, yang menciptakan itu adalah orang Islam. Belum kita bicara tentang Imam An-Nawawi yang merumuskan bagaimana menyelesaikan pandemi seperti Covid kemarin. Jurnal kesehatan pertama di dunia itu ditulis dalam dunia ilmu pengetahuan Islam, namanya Ahbari Moghulan. Orang Islam yang kemudian menemukan peradaban keilmuan ini, sehingga orang Eropa kemudian seolah-olah berilmu. Itu setelah mencuri berbagai literatur keilmuan di Arab. Setelah politik Islam runtuh, kemudian semua literatur itu dibawa ke Arab. Al-Khawarizmi, ini supaya adik-adik tahu ya, Al-Khawarizmi ini adalah yang menemukan angka 0 dalam matematika. Kalau kita itu tidak ada barokahnya Al-Khawarizmi, yang orang Persia ini, yang orang Iran ini, maka kita tidak akan menemukan bilangan 0 sampai hari ini. Dan kalau kita bicara tentang keilmuan-keilmuan yang lain, Ibnu Batutah, belum kita bicara tentang bagaimana perdebatan-perdebatan keilmuan dalam dunia filsafat, tahafud al-falasifah, tahafud at-tahafud, nanti akan mempengaruhi pemikiran filsafatnya Katolik, namanya Summa Theologica. Tokohnya namanya Santo Thomas Aquinas. Dan kemudian mempengaruhi keilmuan dan filsafatnya orang Protestan yang nanti akan diglorifikasi oleh Immanuel Kant. Ini semua dari Islam semua. Nah, dari sini orang-orang Barat tahu kalau orang Islam itu kembali kepada ilmu pengetahuan, maka mereka akan menguasai dunia. Tapi kalau mereka itu diberi mimpi politik, diberi mimpi kekuasaan atas nama agamanya, maka mereka akan saling penggal sesama orang Islam itu. Lalu muncul perpecahan Islam awal yang kemudian menjadikan Sunni dan Syiah. Inilah kemudian yang dikampanyekan oleh kolonial dan bangsa Zionis ini untuk terus diamplifikasi supaya apa? Supaya kita terpecah belah. Kita kan tahu perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan, perang Hurrah, perang Zab. Ini adalah perang yang saling penggal sesama orang Islam. Kan kita harus memaklumi itu. Artinya gini, kalau soal politik orang Islam saling penggal sesama orang Islam, maka kemudian bangsa-bangsa kolonial, mari kita glorifikasikan, berikan mereka cita-cita politik, sehingga pada masa kolonial itulah muncul yang namanya Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Ini adalah dua lembaga yang kemudian menjejalkan cita-cita negara-negara Islam ke negara seperti kita, sehingga kita kemudian menjadi teroris, sebagian dari kita atas nama agama. Mereka menganggap kita yang tunduk kepada Pancasila ini, kepada undang-undang buatan manusia ini, kemudian dianggap kafir, togut, dan darahnya dihalalkan. Padahal Rasulullah membuat Sahifatul Madinah. Kalau dalam riwayat Nabi Ibnu Ishaq,
Ini adalah kesepakatan Rasulullah dengan suku-suku dan para pemuka agama. Artinya apa? Sahifatul Madinah ini adalah kesepakatan manusia, sama seperti Pancasila. Nah, hal-hal yang seperti ini yang berusaha direndahkan oleh gerakan-gerakan semacam ini. Jadi orang-orang yang hari ini ingin menegakkan daulah khilafah, mereka yang bersuara kita harus kembali ke khilafah, ini sama saja dengan agen-agen kolonial dari bangsa Arab pada masanya yang hari ini berusaha dijejalkan kepada adik-adik kita di kampus. Itu juga yang kemudian kita terbelah juga.